Sapu Platina pokoknya ada aja. Waduh, setelan Platina itu nggak pernah berubah-berubah. Ini guys, masalah di komstirnya ya. Batin kok komstire dikencengi, tadi kenceng, dikendoni kok gemblodak. Nah, ternyata rumah debu ya, Om? Mangkok debunya itu yang di bagian bawah itu nggak dipasang. Jadi itu memang bunyinya mangkok debu. Selain untuk menghindari kotoran juga untuk biar bisa sepan, intinya ya, sepan jaraknya itu biar pas ketika dikencengin juga stang bisa kenceng tapi dipakai enteng dan nggak geludak-geludak. Nah, fungsinya juga itu. Nah, ini ternyata mangkok bawahnya itu nggak ada. Ini loh, harusnya ada ininya nih. Tuh, rumah-rumahnya itu normalnya kayak gitu. Celup. Ayo, sekarang dicoba yuk. Ini sekitar daerah mana ya? Ini Sidoarjo ya, Surabaya Sidoarjo. Krian lah. Ini daerah Krian. Nah, tadi siang itu saya membetulkan komstir ya. Komstir kok nggak enak banget, iya kan? Dikencengin kok kenceng banget, tapi nggak jeglok-jeglok. Dikendorin kok enak stangnya, tapi jedok-jedok. Nah, kan gosu ya kan. Nah, ini sekarang malah Vespa saya yang trouble ini. Ini biasa ini. Biasa ini Vespa saya. Ya. Kalau habis dipakai itu agak panas dikit, susah dihidupin. Tapi kalau adem enak. Kalau kondisi adem itu enak. Pagi-pagi itu malah enak. Aneh kan? Tapi kalau kondisi udah dipakai panas gitu, berhenti sebentar itu wah, menggatelkan, bener-bener menggatelkan. Oke, ini sekarang udah enak bro. Itu cuma kurang kering lah intinya di bawah ya. Di bawah komstirnya itu kan harusnya kan ada ring setebal 1-2 mili lah ya, 2 mili lah ya. Nggak harus pakai penutup itunya juga sih, nggak harus pakai penutup debunya ya. Penutup komstirnya itu nggak harus dipakai, cukup di kalau misalkan nggak ada penutup komstirnya itu yang di bagian bawah itu pakai ring juga nggak apa-apa. Yang penting kira-kira agak tebel dikit ringnya ya. Jadi ketika nanti dikencengin dari atas itu forknya nggak ikut naik gitu loh, forknya nggak ikut naik dan walhasil natap bodi rumah komstir yang di bodi itu mengakibatkan jadi kenceng. Wah, kalau sekarang udah enak ini, udah normal. Nah, permasalahan sekarang di Vespa ini yaitu ini barusan diselah kok angel. Wah, itu masalahnya cuma itu dok. Kalau kondisi panas ya kadang suka gemes sendiri saya masalahnya. Oh ya, dan by the way ini busway ini saya menuju ke arah Sumur Jolotundo Pemandian ya, Petirtaan Jolotundo yang terletak di Mojokerto ya, masuk Mojokerto, Sidoarjo atau mana ya, pokoknya di lereng Gunung Penanggungan. Nah, biasanya saya 400 meter belok kiri, bener 400 meter belok kiri, oke, gokil. Oke, biasanya ya kalau di jalan-jalan utama kayak gini kan nggak pernah memvideokan ya, karena ini ya kalian yang seperti yang kalian lihat ini nih, adanya isinya truk-truk sama bis-bis gila nih seperti ini kan ya. Iya kan, nggak estetik banget rasanya kalau buat ngevlog. Itu kan nggak indahoy babar plotas bro. Iya, ini belok kiri, yo di belok kiri ini di ye. Oh, lampu senya hidup. Terus sejauh 1,5 kilometer. Nah, ini kabut. Di sini kok kabut ya? Ini kabut karena udara atau kabut alam atau kabut karena pabrik ini? Ini kabut atau polusi sebenarnya ini?
mudah-mudahan cuk. Iya kan, kalau di daerah sini itu kita nggak tahu bro, ini udara seger udara seger atau polusi itu kita nggak tahu ya. Kalau di Wonosobo jelas itu udara seger ya. Jelas seger ya Wonosobo. Kalau di sini meragukan ya kalau di sini. Oke, ini sekitar jam 5 ya. Jadi saya startnya dari rumah itu yang di Surabaya itu sekitar jam setengah 5. Terus tadi mampir dulu beli ngisi bensin, nongkrong dulu di Indomaret. Nah, baru lanjut lagi. Untuk menghindari itu ya kemacetan lah ya. Jalur-jalur sini ya nggak tahu juga nanti kalau ini siang di kita saya mesti di daerah depan situ udah macet, anak-anak pada berangkat sekolah, orang tua pada berangkat kerja, itu saya jamin. Nah, ternyata masih banyak juga ya persawahan di sekitar sini ya. Ini masuknya mana? Sidoarjo atau udah Mojokerto ini? Kalau kalian paham, komen di kolom komentar ya. Ini masuknya mana ya? Nih, persawahan berarti ini kabut ya, bukan itu ya, bukan polusi ya. Kabut ini. Mantap. Ini bro, kok asik ya? Iya kan? Ini saya perhatikan kok asik ya jalan-jalan di sini ya. Persawahan kayak gini ya. Ternyata gemah ripah loh jinawi juga ya daerah sini ya. Enggak hanya pabrik, tapi masih ada sawah-sawah juga. Mantap sih. Mantap. Ini serasa di dunia lain ini. Nggak nyangka saya kalau ternyata Sidoarjo atau Mojokerto itu seperti ini ternyata ya, di pinggirannya ya. Seger sih ini, seger. Gunung itu gunung apa itu? Kelihatan tuh. Gunung Arjuna kah? Ya kan, Gunung Arjuna, Gunung Penanggungan itu kan ya, mungkin ya. Karena saya arahnya juga ke sana. Ini tuh klaksonnya konslet, ininya kabelnya jancuk. Jadi kalau itu lampu saya hidupkan, stop kontak perlistrikan intinya lah ya, saya hidupkan, itu bunyi sendiri. Oh no, pakai kipis pak. Nah ini mati, ini hidup padahal. Asem tenan kok. Ini warung-warung kayak gini nih buat nongkrong-nongkrong ini pasti. Itu bro, kalau kelihatan di kamera ya, tuh ada beberapa puncak gunungan dari sini kelihatan kan. Kan ada Arjuna, ada Gunung Kawi, ada Gunung Penanggungan, gunung apa lagi? Gunung Welerang atau apa? Ya pokoknya itu ya tuh. 1, 2, 3, 4. Kalau saya lihatnya 4 ya.
gunungnya udah semakin dekat. Udah semakin dekat dengan gunung nih. Itu tuh, iya kan? Hawanya udah lebih syahdu. Tuh, woi dia nih. Ayo lanjut lagi. Terus sejauh 3 km. Ini udah hampir sampai sih, sekitar 3,7 km ya kalau dari Google Map ya. Jalannya udah mulai menanjak terus dari tadi. Pemandian Jolotundo. Ini dulu ada hubungannya dengan Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan ya. Ini ya, wus gila, luar biasa banget bro. Syahdu, memang bener-bener syahdu halo ini ya. Ini alhamdulillah cerah pagi hari ini ya, langit biru. Mataharinya tembus dikit. Suasananya mendukung banget ini, masalahnya ya. Suasananya indah ini. Nah, di Candi Jolotundo ini, pemandian Jolotundo itu kebanyakan kalau sekarang orang datang itu untuk ya mohon maaf ya nggak semuanya, ada beberapa oknum itu yang ngalap berkah gitu loh, ngalap berkah tidak pada tempatnya ya. Padahal Candi Jolotundo atau petirtaan Jolotundo ini kan iya dulunya memang bukan, iya gimana ya, maunya dulunya itu bukan tempat ngalap berkah intinya lah ya, intinya ada sejarahnya sendiri yang nanti akan saya ceritakan di sana ya. Gardu laut. Ya kalau dulunya sebagai tempat ibadah, sebagai diyakini sebagai sumber air ya, sumber air suci bagi para raja dan para brahmana gitu ya, untuk berdoa intinya untuk tempat sembahyang intinya ya, bukan untuk ngalap berkah. Beda ya, sembahyang itu sembahyangnya Hindu Siwa itu beda dengan oknum-oknum yang sering ngalap berkah di sini, itu beda banget ya. Ya jadi jangan samakan. Ada yang mungkin datang ke sini sekarang ini ya, yang sekarang ini datang mungkin bagi umat Hindu Siwa atau Hindu Kejawen, mungkin mereka datang untuk sembahyang ya, memang benar-benar sembahyang ya. Tapi ada sebagian orang juga oknum yang justru datang untuk ngalap berkah itu. Setelah 300 meter belok sedikit ke kiri. Oke. Mana? Ini. Oke. Ini berarti ya. Oh, bukan. Sana. Nah, ini. Asri. Sangat-sangat asri tempatnya.
Mbah Tunggul Wulung ya. Di sebelah kiri ada Mbah Tunggul Wulung. Nah, selain Petirtaan Jolotundo, di sini juga tempat petilasan Narotama. Siapa Narotama? Narotama itu adalah abdi setia Raja Airlangga ya. Abdi setia Raja Airlangga yang dulu ikut melarikan diri ketika peristiwa Mahapralaya itu. Terus akhirnya ketika Airlangga bangkit menjadi Raja Kahuripan, si Narotama ini diangkat menjadi Mahapati gitu. Mana ini? Kan sekitar sini kan ya. Petirtaan Jolotundo 1 kilometer lagi. Asem, file shift. Ini kalau diteruskan ada tembusnya enggak ya? Ke Prigen atau kemana gitu maksudnya? Mas, naik bisa? Oh. Naik sing pemandian. Oh, lurus pemandian. Oh, berarti komplek candi berarti ya. Oh, nah ini parkir pos pendakian gunung Penanggungan. Ini. Oh. Nek Penanggungan sini. Nah ini apa mas ini? Arca? Ya, Ganesha. Arsa Ganesha? Ya. Arsa lama atau Arsa baru? Arsa itu lama cuma buatan. Oh lama tapi buatan? Ya. Bukan peninggalan zaman kuno, bukan berarti ya? Oh. Coba naik ya mas? Ya. Bayar nggak sih? Ya. Bayar ya? Tiketnya. Oh ya. Oh. Mau naik mas? Berapa? Hah? 1? Hah? 1 orang. Ini 10. Met. Oh, 12.000. Ini ada 500-an nih mas. Parkirnya ke atas sana nggak apa-apa ya? Met. Oke, lanjut naik yuk. Yang sebelah sana itu petilasan Mahapatih Narotama, belok kiri ya. Wih, bener-bener naik ini detail nih. Sebelah itu mas pemandiannya. Naik. Welcome to Jolotundo.
Tirtawening Prabu Airlangga. Itu kalau kalian melihatnya ini nih, Tirtawening Prabu Airlangga. Nah, ini pintu masuknya. Bau-bau dupa. Bau-bau dupanya udah kerasa banget ya. Ini. Wangi dupanya itu luar biasa. Beda ya wangi dupa sama dengan rokok yang biasa saya bawa itu, kemenyan itu beda ya. Wanginya itu beda dan fungsinya juga berbeda. Wah, luar biasa banget ya ini ya. Nah, ini ada tulisan apa? Dilarang. Ini ada tata tertib. Ini dibaca ya. Dibaca. Ini juga dilarang dibaca. Oh, ada orang tidur di situ juga. Kawasan dilarang merokok. Nah, ini bro, sendal sepatu harap dilepas. Ini patritaannya Prabu Airlangga. Wah, luar biasa banget ya. Luar biasa. Nah, jadi ada sedikit cerita di sini sebenarnya ya. Prabu Airlangga itu kan dari kerajaan Kahuripan ya. Raja pertama kerajaan Kahuripan, yang raja pertama dan satu-satunya kerajaan Kahuripan ya. Karena Kahuripan itu memang setelah Airlangga itu nggak ada kerajaan Kahuripan lagi. Setelah Raja Airlangga itu Kahuripan dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu, yang dipimpin oleh dua putra mahkota Airlangga ya, yaitu Mapanji Karasakan dan satunya siapa? Sri Samarawijaya. Sebentar, naik dulu. Nih, masuk ke atas. Luar biasa banget. Ini gazebo ini mungkin baru kalau ini ya. Kalau ini bangunan baru kalau ini. Kalau yang zaman Kahuripan itu yang tadi petirtan itu ya. Nah, jadi sebentar ya. Saya kok naik ke sini aja. Udah ngos-ngosan ya. Bener-bener alami sih kalau ini, luar biasa banget ya. Wah, keren. Nah, jadi petirtaan ini dulu dibangun oleh Raja Udayana dari Bali sebagai apa ya? Kalau istilah sekarang itu sebagai tanda senang gitu loh. Tanda senang bahwa bahwa Raja Udayana dari Bali melahirkan putra mahkota, yaitu Airlangga, sebagai persembahan sebenarnya, intinya hadiah. Petirtaan ini dibangun Raja Udayana dari Bali sebagai hadiah karena saking senangnya mempunyai putra mahkota Airlangga. Nah, Bang, kenapa kok dari Bali? Apa hubungannya dengan Bali? Iya, karena Airlangga sendiri memang keturunan dari Bali dari pihak ayah ya. Sedangkan kalau dari pihak ibu, yaitu ibunya Airlangga yang bernama Mahendrata, itu keturunan dari Kerajaan Medang periode Jawa Timur. Nah, kalau dirunut lagi, Mahendrata, yaitu ibu Airlangga itu adalah adik perempuan dari Raja Medang periode Jawa Timur terakhir, yaitu Dharmawangsa Teguh ya. Jadi Mahendrata dan Dharmawangsa Teguh itu kakak beradik. Nah, begitu. Untuk memperarat hubungan, Dharmawangsa Teguh menjabat sebagai Raja Medang periode Jawa Timur, sedangkan Mahendrata dijodohkan dengan Raja Udayana dari Bali ya. Nah, Raja Udayana dari Bali sendiri berasal dari Wangsa Marwadewa kalau nggak salah.
Sedangkan kalau Dharmawangsa Teguh dan Mahendrata yang merupakan kakak beradik itu merupakan keturunan dari Wangsa Isyana, yaitu dari Empu Sindok. Begitu ya. Nah, itu untuk memperarat kedua kerajaan, maka dinikahkan Mahendrata dengan Raja Udayana dari Bali. Dan lahirlah Airlangga. Jadi Patirtan ini sebagai hadiah dari Udayana untuk Airlangga. Intinya seperti itulah ya garis besarnya ya. Tuh bro, ini kan bekas-bekas runtuhan candi itu. Sebentar, ini licin kalau nggak berjalan pada tempatnya licin. Ini kan runtuhan candinya ini runtuhan candinya ini kan. Nah, kalau bagi yang beragama Hindu Siwa atau Hindu Kejawen, itu mereka datang ke sini tuh pada berdoa ya, memang bersembahyang ya, karena memang ini tempat sembahyang bagi umat Hindu gitu loh. Jangan bagi beberapa oknum, justru untuk kayak ngalap berkah atau kepentingan lainnya lah. Gitu. Luar biasa banget. Wah, baru kali ini bersih banget loh. Ini kata teman saya, air ini 1 tahun sampai bertahun-tahun dibawa pakai botol minuman itu ya, pakai botol aqua, sampai bertahun-tahun itu nggak berlumut, nggak berjamur, nggak kotor, masih tetap bening ya. Bahkan teman saya ini belum pernah ngalamin ya, teman saya pernah membandingkan sendiri dengan air Zam-Zam yang dari Arab sana. Itu kalau air Zam-Zam itu dalam berapa tahun itu udah mulai agak lumutan ya, udah berlumut dan udah berjamur. Ini yang di sini ini sampai 2-3 tahun itu belum, kalau nggak salah ya. Teman saya yang bilang ya, kalau saya belum bisa membuktikan sendiri, tapi teman saya itu. Jadi ini benar-benar tempat suci. Dulu tempat ini selain dijadikan sebagai hadiah dari Udayana untuk Airlangga, ini juga di tempat apa ya, kayak petirtaan Raja Airlangga dan para Brahmana pada waktu itu. Mau ambil air Pak? Tak video kan nggak apa-apa ya Pak? Ngambilnya yang dari mana gitu maksudnya? Oh yang ini. Oh yang pancuran pokoknya ya? Oh. Langsung dikonsumsi kan? Nggak usah dimasak. Nggak usah dimasak, langsung bisa ya? Ya langsung, bagus. Kesehatan. Buat kesehatan ya? Nggak perlu proses memasak. Bening ya Pak? Iya. Bening pol. Coba lihat Pak. Oh iya bening ya, bening banget. Teman-teman nih, ini bener-bener bening nih, nggak ada kotorannya sama sekali. Bening bener-bener bening. Ini kalau mau diminum bisa langsung, nggak usah dimasak ya. Bener-bener mata air. Saya sempat ambil buat cuci muka, bro. Seger tenan, bener-bener seger ini airnya, luar biasa banget. Nah, ada sebagian yang meyakini ya, menurut para analisis, para sejarawan gitu maksudnya ya, menurut para sejarawan menganalisa selain ini sebagai tempat atau hadiah Sang Raja Udayana untuk putra mahkota Airlangga, ini juga konon digunakan sebagai tempat untuk apa ya, petilasan Airlangga ketika dia sudah pensiun sebagai Raja Kahuripan ya. Jadi Airlangga pensiun dari Raja Kahuripan itu bukan karena meninggal atau apa, tapi memang karena dia merasa udah waktunya dan dia menyerahkan tahtanya kepada kedua anaknya, itu yang tadi saya bilang. Terus kemudian dia mengasingkan diri di
di sini ya, di Jolotundo ini intinya ya. Jadi sebagai petilasan intinya. Nah, selain itu juga sebagai nanti akan saya ceritakan ya. Ini nanti akan bersambung, soalnya kisah ini nanti akan saya ceritakan ketika saya udah mengunjungi petilasan Sang Narotama ya, Mahapatih Narotama ya. Ini saya akan turun dulu untuk kembali ke parkiran dan menuju ke itu petilasan Patih Narotama. Oh ya, tadi di bawah masuk itu satu orang 12.500, sedangkan parkir di sini kendaraan roda 2 itu 5.000. Untuk masuk ke sini udah nggak bayar lagi. Ini teman-teman, saya sedang berada bersama Mbah Man ya, dia sesepuh di sini ya. Mbah Man dia, ini yang istimewa. Mbah Man ini yuswonya atau umurnya itu udah 160 tahun lebih. Luar biasa banget, dan masih diberi kesehatan, masih sehat jasmani dan rohani. Nggih, mawon nggih. Rambutnya kan sama terbonjol. Nah, rambutnya ini panjang banget ini. Ini teman-teman nih. Ini rambutnya tuh lihat. 1 meter lebih ini rambutnya. Iya. Oh, rambutnya ini. Mbah Man ini ya. Ya ketemu, nggak sengaja ketemu di daerah Jolotundo ini. Luar biasa pokoknya. Sehat-sehat nggih, Maman nggih. Sehat kata rezeki nggih. Ayo lanjut lagi. Lanjut ke tempat petilasan Mahapatih Narotama ya. Wah, luar biasa ya, barusan saya ketemu dengan si Mbah Man itu ya. Luar biasa Pak, dia umurnya 160 tahun lebih dia bro. Subhanallah, luar biasa banget, luar biasa. Nah, ternyata saya barusan tanya-tanya di sini juga ya sama penduduk sekitar. Itu ternyata di sini semua penduduk sini itu pada nguri-uri adat budaya. Semuanya. Jadi nggak ada yang nggak, rata semuanya nguri-uri leluhurnya ya, semuanya. Luar biasa banget. Nah, ini tempat petilasan Mahapatih Narotama kan, ini belok kanan kan ya. Ini tadi saya tanya juga bisa masuk, ada tempat parkirnya juga buat kendaraan roda 2. Nih, petilasan Mahapatih Narotama. Petilasannya itu pundi? Oh, gini kok. Oke. Matur nuwun. Oh. Pondok Alam Adat Budaya Nusantara Mahapatih Narotama. Ini ya. Masuk ke sini ya suaranya. Petilasan Mahapatih Narotama. Masuk ke sini. Oh, ini Mas, petilasan ini keriki ya? Nih, tengah mlebet. Apa tengah nggih? Oh, mlebet ini, masuk sini nih. Oh, iya. Oh, nah. Kalau ini apa ini? Rumah Ji Budaya Pondok Alam Adat Budaya Nusantara di sini ya. Jadi ini ya lokasinya ya, di dalam ini ya. Nah, meneruskannya tadi ya mengenai Patih Narotama. Itu Patih Narotama itu merupakan abdi setia Raja Air Nangga pada zaman dulu ya.
Jadi pada waktu peristiwa Mahapralaya, waktu pernikahan Airlangga dengan putri dari Dharmawangsa Teguh, itu terjadi penyerbuan besar-besaran yang dilakukan oleh Haji Worawari ya. Haji di sini bukan haji seperti yang kita kenal sekarang ya, itu nama ya, bukan gelar ya. Haji Worawari dari Kerajaan Loaram itu dengan dibantu oleh Sriwijaya menyerbu pernikahan putri Dharmawangsa Teguh dengan keponakannya, yaitu Airlangga yang merupakan anak dari Raja Udayana, pasangan Mahendrata ya. Mahendrata, ingat ya, Mahendrata itu adalah adik dari Dharmawangsa Teguh. Jadi itu adalah pernikahan antar sepupu sebenarnya. Nah, waktu pernikahan itu Kerajaan Loaram itu menyerbu habis-habisan. Dari penyerbuan itu tidak menyisakan satu keluarga bangsawan pun yang tersisa ya, alias semuanya meninggal semua kecuali satu orang, yaitu Raja Airlangga. Waktu itu belum jadi raja ya, dia masih menjadi seorang putra mahkota ya. Waktu itu Airlangga yang tersisa dari keluarga kerajaan dan melarikan diri di Gunung Penanggungan, dibantu oleh abdi setianya, yaitu siapa? Yaitu Patih Narutama ya, Mahapatih Narutama. Zaman dulu waktu itu Narutama belum menjadi Mahapatih, masih menjadi abdi setianya. Nah, setelah melarikan diri di sekitar Gunung Penanggungan, Airlangga belajar ya dari para resi, dari para brahmana, belajar ilmu keagamaan, belajar ilmu kesaktian, ilmu apapun, ilmu kepintaran dan apapun dia belajar di sekitar sini ya. Termasuk salah satunya yaitu di pemandian Jolotundo tadi. Begitu. Dia ditemani dengan pembantu setianya waktu itu, yaitu Narutama. Nah, ketika sudah dirasa cukup ilmu yang dia dapatkan atas dukungan dari rakyat dan pengikut setianya yang zaman dulu berhasil selamat, berdirilah kerajaan Kahuriban di sekitaran Gunung Penanggungan ini. Yang saya jelaskan adalah berdasarkan hasil analisa dari para sejarawan dan budayawan yang ada di Indonesia ya. Mohon benar atau tidaknya, atau mungkin penyampaian saya salah, mohon dikoreksi. Oke lah, mungkin cukup sekian video dari saya episode kali ini ya. Nanti saya akan mencoba bikin video-video seperti ini lagi ya, karena saya juga sedikit paham tentang sejarah. Nanti bervespa saya kali ini ya mungkin sedikit nguri-uri adat budaya juga ya. Saya mengagumi mengagumi keagungan leluhur-leluhur saya dulu, raja-raja saya dulu itu seperti apa, dan ternyata memang luar biasa banget. Wes, pokoknya cukup sekian episode kali ini, akan saya lanjutkan di next video.